Pemirsa, setelah diperiksa sebagai tersangka selama 12 jam, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Putri Chandrawati tidak ditahan. Sementara sang suami Ferdi Sambo mengajukan banding usai dipecat secara tidak hormat dari institusi Polri. Istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa penyidik Bareskrim Polri Jumat kemarin. Putri diperiksa sebagai tersangka selama 12 jam. Usai diperiksa, meski dinyatakan sehat, penyidik tidak menahan Putri. Pemeriksaan akan dilanjutkan Rabu pekan depan. Penyidik juga memastikan akan selalu mengawasi Putri agar keterangannya tidak berubah. Dan pemeriksaan ini masih akan dilanjutkan. Jadi masih belum cukup malam hari ini, akan dilanjutkan kembali dengan pemeriksaan konfrontir yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus. Kemudian hasilnya nanti tentunya akan disampaikan, ya, tapi bukan saya yang menyampaikan langsung Pak Dirpidum langsung. Karena dari sisi materi semuanya harus seizin penyidik, karena penyidik yang dari sisi materi yang paling menguasai, ya rekan-rekan. Kemudian juga sebagai informasi bahwa proses ini harus cepat, ya, sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Sementara itu, 1 hari sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat suami Putri Irjen Ferdi Sambo dari Korps Bayangkara. Sambo diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang kode etik yang berlangsung hampir 17 jam dan menghadirkan 15 saksi. Sambo terbukti melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Atas putusan majelis sidang, Sambo mengajukan banding. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka oleh kami diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan yang akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. 1 hari sebelum sidang kode etik, Ferdi Sambo sempat mengajukan pengunduran diri dari Polri. Namun kemudian Polri menolak surat pengunduran diri Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui update terkini terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua, kita sudah terhubung dengan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Pak Dedi, ini kenapa setelah pemeriksaan Putri Sambo ini tidak ditahan meski sudah ditetapkan dan diperiksa sebagai tersangka? Apa sebenarnya pertimbangannya, Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin pagi ya, Mbak, ya. Hampir menjelang pagi lah, jam 12 malam itu. Bahwa dari penyidik, khususnya Pak Dirpidum, karena pemeriksaan masih dianggap belum selesai, Mbak. Maka akan dilanjutkan pemeriksaan dengan mengkonfrontir para tersangka lainnya dan para saksi pada tanggal 31 Agustus atau hari Rabu yang akan datang. Dan nanti untuk persyaratan ataupun penanganan atau tidak sesuai dengan persyaratan objektif dan subjektif itu penyidik yang akan menyampaikan. Kalau tidak langsung ditahan, apakah nanti tidak khawatir begitu, Pak, akan menghilangkan barang bukti yang baru atau menghalangi penyidikan atau nanti memberikan statement yang berubah-ubah gitu di next pemeriksaannya? Ya, ini tentunya penyidik secara teknis sudah mempersiapkan itu semuanya ya. Penyidik tidak mengejar pengakuan yang bersangkutan. Yang bersangkutan mau mengaku atau mau tidak, penyidik tentunya
berdasarkan 184 KUHP kan memiliki alat bukti yang lain yang nanti akan juga dihadirkan pada persidangan, dan itu nanti akan diuji semuanya. Baik keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, itu nanti akan dihadirkan semuanya. Termasuk dengan barang bukti sesuai dengan pasal 39 KUHP yang sudah disita oleh penyidik. Mulai dari CCTV, kemudian senjata, peluru, dan lain sebagainya. Itu nanti akan dihadirkan dan semuanya akan diuji dalam persidangan yang akan datang. Baik. Lalu beredar informasi bahwa salah satu pertimbangan ini juga berkenaan dengan Ibu Putri yang sakit begitu, Pak. Apa sebenarnya yang dialami Ibu Putri? Sakit apa sebenarnya Ibu Putri, dan apa ada kaitannya dengan psikologi, Pak? Lebih mengarah ke psikologi ya, Mbak. Makanya kemarin sebelum dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, sebagai SOP-nya kan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik ya. Kalau fisiknya memenuhi persyaratan, kemudian secara psikis juga memenuhi persyaratan, nah, dipisahkan keterangan. Keterangan yang disampaikan itu betul-betul clear lah, Mbak. Namun demikian, dari kurang lebih hampir sekitar 80 pertanyaan yang diajukan kepada Bu BC, masih perlu ya penyidik merasa dari isi materi yang harus digali kembali. Oleh karenanya pada hari Rabu besok dikonfrontir ya pemeriksaan kepada RR, kemudian kepada KW, DKM maupun kepada RI. Ya terkait keterangan-keterangan Bu BC yang sudah diberikan pada malam kemarin ya ketika dia diperiksa sebagai tersangka gitu. Berarti hari Rabu nanti ketiganya juga akan dimintai keterangan begitu ya, Pak, untuk mengkonfrontir. Baik, ya, lalu nanti hasilnya akan disampaikan oleh Dirbidum ya. Baik, kalau nanti materi pemeriksaan selanjutnya adalah terkait dengan pemeriksaan konfrontir, lalu apakah pemeriksaan yang kemarin ini sudah masuk ke materi inti penyidikan, Pak? Sudah kemarin 80 pertanyaan itu, tapi dianggap sama Pak Dirbidum dan tim penyidik, tim sensitif masih belum cukup, Mbak, untuk memberikan gambaran secara utuh dan meyakinkan tentang konstruksi pidana atau delik untuk pasal 340, subsidi 338, junto 55 dan 56 begitu. Berarti artinya tadi Pak Dedi sempat menyatakan bahwa nanti tergantung penyidik bahwa pemeriksaan selanjutnya apakah Ibu Putri akan ditahan, berarti ada kemungkinan untuk ditahan begitu ya, Pak? Ya, nanti penyidik lah yang akan menilai secara subjektif maupun secara objektif ya, Mbak. Baik, lalu apakah nanti hasil dari pemeriksaan Ibu Putri ini menjadi kunci Pak Dedi dari kasus ini, terutama motif yang sejujurnya nih Pak masih simpang siur dan menjadi pernyataan masyarakat selama ini? Ya, salah satunya seperti itu, Mbak. Jadi kan ada penyidik ini fokus pada yang pertama, TKP yang pertama. TKP yang pertama kan TKP yang di Duren 3 untuk konstruksi hukum 340, Jogja 338. Kemudian nanti fokus yang kedua di TKP yang di Saguling. Nah, itu juga kan nanti akan dimintai keterangan dan diklarifikasi oleh penyidik. Dan kemudian TKP yang ketiga itu yang di Magelang. Ya, itu juga akan didalami. Tapi ya untuk masalah motif, ya semoga nanti akan disampaikan juga oleh penyidik, meskipun di dalam pasal 340 ya banyak para pakar pidana menyebutkan untuk motif itu tidak harus disampaikan, ya karena di 340 itu sudah jelas, ya pembunuhan berencana itu ada motif, ada kehendak tenangnya situ. Penyidik melihat bahwa delik 340-nya itu konstruksi hukumnya sudah cukup lengkap lah, Mbak. Baik, Pak Dedi, maaf berarti tadi maksudnya motif yang tidak perlu disampaikan, maksudnya disampaikan ke publik begitu, Pak? Bukan. Ya, dari 340 itu tidak harus motif itu disampaikan. Kalau kita melihat dari konstruksi hukum 340 ya, ya, karena motif itu nanti akan digali dalam proses persidangan itu untuk menentukan hakim, ya, memutuskan berat atau ringannya suatu peristiwa pidana tersebut. Ya, meskipun demikian nanti dari penyidik akan juga menyampaikan kembali, ya, tentang apa sih sebenarnya membuat Pak VC itu sangat marah sekali sehingga melakukan perbuatan
pembunuhan berencana seperti itu. Itu nanti akan diungkapkan apa yang membuatnya. Kan ada teori kausalitas, teori aksi dan reaksi. Ya kenapa sampai berbuat seperti itu nanti akan disampaikan oleh Pak Dirpidum atau penyidik. Ya, Baik. gitu. Lalu kalau persiapan terkait rekonstruksi pekan depan, Pak, bagaimana? Ya untuk rekonstruksi pekan ini sebenarnya Mbak, penyidik ini kerja maraton. Kita terus terang berterima kasih dengan Pak Kejagung. Hari ini penyidik itu melakukan ekspos dengan JPU sebagai jaksa peneliti. Diteliti semuanya sampai dengan hari Minggu besok. Ya, kemudian dari Senin kita mempersiapkan untuk pelaksanaan rekonstruksi. Tentunya kita dengan penyidik dengan kejaksaan sebagai peneliti ya. Kemudian untuk hari Rabunya baru kita akan melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang boleh dikatakan yang pertama dengan menghadirkan seluruh tersangka. Di hari Rabu itu seluruh tersangka ya, Pak? Seluruh tersangka dihadirkan. Ini informasi yang saya dapat dari penyidik ya. Karena sumber saya adalah Dirpidum. Dan tentunya harus ada restu dari Dirpidum. Kalau saya dari Dirpidum sudah mengizinkan saya menyampaikan ke publik, saya sampaikan ke publik. Tapi kalau dari Dirpidum belum, Bang ini belum boleh. Ini kalau masuk pada materi inti penyidikan. Jadi kalau saya sampaikan ke publik, justru nanti akan dapat mengganggu jalannya proses penyidikan. Maka saya nggak berani. Tapi ketika Pak Dirpidum sudah menyampaikan, silakan Bang, sampaikan, tapi saya sampaikan. Jadi untuk hari Selasa besok, di TKP Duren 3 khususnya, nanti akan menghadirkan Irjen FS, kemudian Barada RE, Brigadir R, kemudian Saudara Kuat, termasuk Ibu PC. Nanti akan dihadirkan. Bagaimana peristiwa sesungguhnya di TKP Duren 3 tersebut. Nah, selain itu nanti dari jaksa peneliti akan melihat urut-urutan kegiatannya dari mulai turun, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian terjadi suatu peristiwa pidana di situ, sampai dengan keluar rumah dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabel dalam proses penyidikan dan penyidikan ini, penyidik juga mengundang dari Komnas HAM dan Kompolnas, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri. Gitu. Baik, lalu selain penyidik dan juga kelima tersangka ya Pak, siapa lagi nanti yang akan hadir pada saat rekonstruksi di TKP ini Pak? JPU nanti akan melihat, tentu akan melihat yang seperti saya sebutkan tadi, dan juga tentunya Komnas HAM dan Kompolnas kita undang juga. Baik, lalu terkait dengan Bapak Ferdi Sambo, apa tanggapan Polri terkait banding yang akan diajukan oleh Pak Ferdi Pak? Silahkan Mbak, itu kan secara personal dia ya, secara konstitusional silakan kan diatur di dalam Perpol 7 tahun 2022 ya, pasal 69 silahkan. Dia dikasih kesempatan untuk mengajukan secara tertulis memori bandingnya itu 3 hari kerja. Berarti kalau kemarin itu kan jatuhnya kan hari Jumat Mbak, karena saya kan rilisnya itu jam 2 nggak salah ya. Ya pagi ya Pak. Berarti kan Jumat ya, hari kerja kan Jumat ya, Sabtu Minggu kan libur. Berarti nanti kan dia kan mengajukan memori 3 hari kan berarti ya Jumat, kemudian Senin, Selasa, Rabu sudah diterima dari Propam sebagai sekretariat kode etik KKIP tersebut. Nah, nanti kalau dari sekretariat Propam baru nanti diajukan ke Divkum. Divkum nanti membuat sidang komisi banding. Nah, sidang komisi banding itu nanti komposisi hakimnya berbeda. Nanti diajukan kepada Pak Kapolri. Kalau sudah turun, sprint untuk sidang komisi banding dipimpin oleh bintang 3 dengan anggotanya semuanya bintang 2, baru dimulai proses sidang banding di Divkum selama 21 hari. Nanti dilihat dari sisi aspek semuanya lah, dari aspek juridis, aspek semuanya dilihat, administratif semuanya dilihat secara komprehensif, baru nanti diputuskan. Setelah itu nanti diajukan ke SDM, SDM memproses selama 5 hari, diajukan ke Pak Kapolri, dan nanti surat keputusannya diajukan ke Sekmil. Baik, baik. Pak Dedi, kita tahan dulu dialognya, karena kita akan jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami akan melanjutkan dialog yang usai jeda berikut.